Pemirsa, perdagangan internasional mempengaruhi perempuan dalam perannya sebagai konsumen, pekerja, pemilik usaha, dan juga pelaku ekspor-impor. Keterbukaan informasi publik menjadi poin penting untuk memperluas serta memperkuat pengetahuan dan keterampilan perempuan untuk menembus bisnis ke pasar internasional. Dan untuk membahas seperti apa peran perempuan dalam keterbukaan informasi publik untuk mendukung ekspor UMKM, kita sudah tergabung dengan Komisioner Komisi Informasi Pusat, Ibu Samrotunajah Ismail, dan Ibu Rospita Visi Paulin, beserta Senior Eksekutif Vice President Digital Business BNI Ibu Rian Kaslan dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuwait Ibu Lena Mukti yang bergabung melalui sambungan Zoom. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Baik, Alhamdulillah baik ya. Kita sapa Ibu Lena. Ya, apa kabar Bu Lena? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya, baik. Alhamdulillah sehat ya. Iya, kita hari ini akan berbincang mengenai keterbukaan informasi begitu ya. Nah, jadi saya ingin ke Ibu Samrotunajah dulu selaku Komisioner Komisi Informasi Pusat. Ibu, ini kita tahu bahwa keterbukaan informasi ini adalah keniscayaan begitu. Nah, mungkin bisa jelaskan seperti apa sih keterbukaan informasi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018? Iya, tentunya kalau bicara keniscayaan itu pasti sudah sangat penting dan mendasar. Ini juga sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Bahkan di pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan antara lain bahwa memperoleh informasi adalah hak setiap orang. Nah, kalau berbicara dengan keterbukaan informasi publik, ini semua pada dasarnya saya mengacu kepada Undang-Undang Dasar yang disebut tadi. Iya. Bahwa keterbukaan informasi publik salah satu tujuannya adalah mengedepankan kepentingan publik itu sendiri dalam melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan negara yang baik dan transparan serta akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, Ya. baik. Nah, Ibu Lena, tadi kita sudah dengarkan penjelasan Ibu Samro mengenai keterbukaan informasi ini yang tentunya juga memudahkan pelaku ekspor untuk melakukan ekspor begitu ya. Nah, di Kuwait sendiri ini bagaimana Bu? Apakah apa saja produk-produk kira-kira yang diminati dan kemudian juga bagaimana peluang ekspor UMKM asal Indonesia ke Kuwait? Negara Kuwait sendiri ini penduduknya kalau Kuwaitisnya itu hanya sekitar 1,3 juta penduduknya. Tetapi migrant workers-nya dan ekspatriat termasuk orang asing yang ada di sini ini sekitar 3,3 juta. Jadi jauh lebih banyak pendatangnya daripada Kuwaitinya sendiri. Untuk pangsa pasar di Kuwait ini, meskipun penduduknya kecil ya Mbak Lucia, hanya tadi saya sebutkan sekitar 1,3 dan antara laki-laki dan perempuan juga seimbang persentasenya, yang perlu dicatat untuk pelaku UMKM di tanah air adalah bahwa pertama, meskipun sedikit penduduknya, tetapi spendingnya orang Kuwaiti ini itu sangat besar. Jadi kalau kita mungkin beli barang hanya satu, Kuwaitinya ini kalau suka dengan barang itu, bahkan harganya mahal, itu mereka pasti akan beli. Jadi bisa 5-6 kali dari spendingnya kita, Mbak Lucia. Oke. Jadi cukup besar pangsanya. Yang kedua, produk UMKM yang bisa masuk ke Kuwait ini adalah yang sophisticated. Ya, boleh dikatakan yang namanya barang branded, kalau di Indonesia mungkin hanya kita lihat di kalangan menengah ke atas, tetapi kalau di Kuwait, barang-barang branded itu sesuatu yang biasa, Mbak. Tapi soal keterbukaan publik tadi yang disampaikan oleh Mbak Komisioner Samrotunajah ini, di sini sesuatu yang mudah lah. Ya. Tidak serumit dan tidak sekomplikated di tanah air. Baik Ibu Lena, jadi intinya pangsa pasarnya besar, tapi bagaimana supaya kita bisa berkompetisi begitu dengan negara lainnya. Ibu Rian, ini dari BNI sendiri ini bagaimana bentuk dukungan kepada pelaku UMKM, terutama perempuan pelaku usaha ya, supaya mungkin produk-produknya bisa berkompetisi dengan negara-negara lain, kita Indonesia tidak kalah begitu. Betul, betul. Terima kasih Mbak Lucia dan senang juga ya mendengar tadi masukan dari Ibu Dubes terkait dengan kendala-kendala apa yang dialami oleh para UMKM. Iya. Karena memang itu tujuan kami di BNI dalam memberikan dukungan kepada para UMKM, khususnya UMKM wanita. Karena menurut data UMKM di Indonesia ini yang lebih dari 60 juta, itu lebih dari 64%
antara dimiliki atau dikelola oleh perempuan. Wow. Jadi memang peran wanita atau perempuan dalam UMKM ini sangat tinggi. Salah satu bentuk dukungan kami di BNI dan tentunya meleverage posisi kami juga sebagai salah satu bank himbara yang memiliki network luar negeri yang sangat luas, yaitu adalah bagaimana membantu para UMKM ini menjadi lebih kuat bukan saja di dalam negeri tapi juga siap bersaing secara global. Iya. Dengan itu kami memiliki sebuah inisiatif yang kami sebut dengan Expora. Expora ini sebenarnya adalah singkatan dari ekspor dan juga diaspora. Jadi bagaimana kita membantu para UMKM dan usaha-usaha di Indonesia untuk melakukan ekspor, tapi juga bekerja sama dengan para diaspora Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi bagaimana bisa menjalin hubungan itu. Nah, dalam inisiatif Expora ini kami melihat dan kami membaginya itu kepada 3 fase. Dan 3 fase ini kami sesuaikan dengan di mana fase bisnis UMKM tersebut berada dan juga kebutuhannya. Fase pertama yang kami lihat itu adalah fase inisiasi. Jadi mungkin UMKM tersebut masih sudah memiliki hasil karya yang baik, sudah memiliki pasar yang cukup kuat, tapi bentuknya masih localized. Jadi bagaimana untuk meningkatkan hasil karya dan usahanya masih dalam ranah domestik mungkin, tetapi bisa merambah di luar komunitasnya, masuk ke pulau-pulau lain. Skalanya lebih besar. Skalanya lebih besar. Dan di situ kami fokuskan adalah kepada pembinaan dan pelatihan. Apalagi kalau kami tadi mendengar banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bukan hasil karyanya yang tidak baik, tapi bagaimana para UMKM ini bisa mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan, contohnya kami bekerja sama dengan BPOM untuk UMKM yang bergerak di dalam bidang usaha makanan. Bagaimana memastikan bahwa kualitas makanannya itu sesuai untuk bisa dijual di pasar lebih luas. Atau kami juga membantu dari sisi edukasi bagaimana menggunakan social media. Bagaimana yang namanya marketing itu tidak hanya fisikal tapi juga menggunakan social media. Dan juga pelatihan untuk basic akuntansi. Bagaimana pencatatan dari usahanya itu. Karena kami juga sadar bahwa untuk para UMKM ini bisa maju atau meningkat, itu pasti perlu pendanaan dari institusi keuangan atau perbankan. Nah, dengan kita melatih bagaimana dia bisa lebih rapi, lebih efisien dalam menata laksanakan transaksi sehari-harinya keuangan, itu akan membuat para UMKM ini juga lebih bankable. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di Indonesia Forward. Ya, Anda masih di Indonesia Forward dengan tema andil perempuan dalam mendukung ekspor UMKM, dan kita masih berbincang dengan beberapa narasumber di sini. Kita kembali ke Ibu Rian Kaslan yang tadi sudah menjelaskan sedikit ya tentang digitalisasi perbankan. Ini bagaimana jadi upaya BNI yang dilakukan dalam pemberdayaan perempuan supaya bisa meningkatkan ekspor ini dengan digitalisasi perbankan. Iya. Jadi kami melihat bahwa banyak sekali UMKM yang masih membutuhkan pelatihan, pembinaan dan edukasi bagaimana menggunakan platform-platform digital untuk menjalankan usahanya itu lebih efektif, lebih efisien, dan tentunya akan menjadi lebih profitable. Nah, dari BNI tentu kami selain menyediakan edukasi, kami juga menyediakan platformnya sendiri. Bagaimana contohnya adalah para UMKM ini bisa melakukan transaksi sehari-harinya, apakah itu pembayaran para mitra-mitranya atau pembayaran gaji
pegawainya, pencatatan, penerimaan barang-barang jualannya dan sebagainya. Itu kami sediakan, baik itu platform dari wholesale banking kita maupun juga untuk yang UMKM yang kecil bisa menggunakan platform mobile banking kami. Nah, bagaimana juga mereka bisa dibantu di dalam usahanya sendiri seperti menerima transaksi yang lebih cashless. Karena kami juga sadar yang namanya pengelolaan uang fisik itu kan pasti lebih mahal. Pencatatan juga akan lebih sulit. Jadi bagaimana kita bisa mengedukasi para UMKM ini untuk mulai menggunakan dan menerima pembayaran menggunakan EDC, menggunakan kartu kredit, kartu debit, dan juga kris. Nah, ini yang kami lihat bisa sangat-sangat membantu para UMKM ini untuk lebih efisien. Dan digitalisasi juga bisa untuk tahap berikutnya. Apabila mereka, ini kan kita lagi banyak bicara mengenai ekspor. Jadi bagaimana bisa mereka melakukan transaksi ke luar negeri. Apakah mereka itu perlu membeli mata uang asing atau membayar dalam mata uang asing atau menerima. Dan itu kami sediakan semua di layanan digital kami. Dan kami harapkan bahwa dengan semakin fasihnya UMKM ini terhadap pilihan-pilihan solusi-solusi digital, mereka bisa lebih fokus kepada meningkatkan hasil karyanya, bukan kepada proses administrasi menjalankan usahanya sendiri. Betul, jadi dibunahkan begitu ya Bu ya. Betul sekali. Oke, baik Ibu Dubes, Bu Lena, ini terkait dengan ekspor ke Kuwait ini apa saja Bu sebenarnya mekanismenya Bu? Kuwait dikenal sebagai net importer ya Mbak, karena 99% seluruh kebutuhan Kuwait itu didatangkan dari luar. Jadi luar biasa potensinya di Kuwait sendiri. Jadi peluang-peluang ekspor yang ya seluruh barang kebutuhan itu bisa masuk ke Kuwait. Tapi dengan syarat yang tadi Mbak, syarat yang bahwa ya, selain sophisticated dia juga aman dikonsumsi. Contohnya misalnya Mbak ya, dari minyak goreng, dari minyak goreng, konsumsi garam, konsumsi kebutuhan sehari-hari, itu semuanya harus memenuhi standar yang aman di Kuwait. Dan berapapun mereka pasti akan beli Mbak, asal barang itu ya tadi bisa ya dengan syarat yang tadi, syarat yang kondisi sangat aman. Pelaku usaha UMKM agar bisa menyampaikan, mengekspor hasil produksinya itu, yang pertama bagaimana mereka bisa didampingi untuk membuat e-katalognya. Karena kan tadi Bu Rian ya dengan jarak yang cukup jauh itu bisa didekatkan dengan sistem digitalisasi ya Bu Rian tadi ya. Jadi e-katalog yang pertama itu yang dibutuhkan oleh para importir yang ada di Kuwait. Dari situ dulu, dan nanti kalau dari e-katalog biasanya mereka akan memilih yang sesuai dengan tren atau pangsa pasar yang ada di sini. Setelah itu dikirim kayak semacam dummy atau contohnya Mbak ya, Mbak Lucia. Dan untuk menjaga kontinuitas keberlangsungan ekspor dari tanah air, ya kualitasnya tetap harus dijaga. Yang kadang-kadang kan ya terjadi ya Mbak ya, sampelnya bagus, e-katalog sudah bagus, sampelnya bagus, tapi begitu barangnya dikirim kok tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan atau dikirimkan. Nah ini juga menjadi tantangan ini Mbak. Terima kasih ya Ibu Lena ya sudah menjadi perwakilan Indonesia di sana betul-betul ya, menampilkan barang-barang dalam negeri begitu. Baik, ini kembali lagi kepada soal informasi publik yang memegang peranan penting begitu ya dalam mendukung ekspor. Kita ke Ibu Vici. Bu Vici, seperti apa sih tugas dan tanggung jawab Badan Publik dalam keterbukaan informasi publik ini? Baik, Mbak Lucia, kalau kita bicara tentang badan publik, kita harus tahu dulu nih definisi badan publik itu apa saja sih. Jadi definisi badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, atau badan lainnya
yang tugas dan fungsinya ini berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara. Ya. Dan anggarannya berasal dari APBD, APBN, sumbangan masyarakat, dan atau bantuan luar negeri. Salah satunya terpenuhi, dia merupakan unsur dari badan publik. Nah, dalam keterbukaan informasi publik ini, badan-badan publik ini dituntut untuk membuka semua informasi yang dikuasainya. Jadi dulu sebelum ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi, 90% informasi di badan publik ini dinyatakan informasinya tertutup atau rahasia. Tetapi setelah era keterbukaan, maka 90% di badan publik ini informasinya sifatnya terbuka dan harus diumumkan kepada publik. Hanya 3 kategori yang masuk kategori tertutup adalah informasi yang berkaitan dengan kerahasiaan negara, kemudian informasi yang berkaitan dengan kerahasiaan bisnis, dan informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi. Di luar itu semua harus dibuka kepada publik. Nah, kewajiban badan publik di era keterbukaan ini adalah memberikan akses, kemudahan akses bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi 90% yang dinyatakan terbuka itu secara mudah, cepat, dan murah. Gitu. Nah, yang namanya informasi terbuka artinya tidak boleh ada apapun yang menghalangi. Misalnya harus masukkan melampirkan fotokopi KTP, atau harus memasukkan password, atau kita harus login dulu baru bisa dapatkan informasi tersebut. Tidak ada seperti itu ya? Tidak seperti itu. Jadi secara otomatis kita bisa mengakses melalui website resmi. Tidak ada biaya-biaya apapun Tidak gitu ada. ya Bu Jadi ya? keterbukaan informasi mewajibkan badan publik harus mempunyai website resmi di mana masyarakat bisa mengakses semua informasi secara mudah dan cepat. Dan yang paling penting ditekankan bahwa informasi tersebut harus mempunyai nilai guna. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Dian dari BNI ya. Jadi banyak informasi-informasi di BNI yang sebenarnya mempunyai nilai guna yang besar nih untuk diketahui oleh masyarakat. Nah, keterbukaan informasi ini melihat apakah BNI sudah membuka ruang seluas-luasnya masyarakat bisa mendapatkan informasi tersebut secara mudah. Nah, kemudian penggunaan teknologi juga kita tekankan supaya masyarakat nggak perlu lagi nih datang ke kantor badan publik untuk dapatkan informasi ya. Cukup buka website, semuanya tersedia secara terbuka gitu. Nah, gitu. Nah, bagaimana keterbukaan informasi ini kemudian mendukung ekspor UMKM? Kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di CNN Indonesia Forward. Ya, Anda masih di Indonesia Forward dan kita masih membahas mengenai keterbukaan informasi dan juga peran perempuan dalam meningkatkan ekspor UMKM. Kita ke Ibu Samroto Naja. Ibu, bagaimana nih terkait keterbukaan informasi ini bisa mendukung ekspor UMKM sih? Ya, saya kebetulan latar belakangnya memang kebijakan UMKM bersama waktu itu di BNI. Jadi tidak bisa lepas dari itu. Jadi harapan saya kalau melihat keterbukaan informasi publik, bicara UMKM ekspor itu kan banyak pihak-pihak yang terkait. Katakanlah Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, ya kan? Kemudian Kementerian Luar Negeri tentunya melalui perwakilan, lalu bea cukai gitu. Nah, tentunya pembiayaan. Alangkah baiknya kalau misalnya informasi publik yang dihasilkan berbagai badan publik itu saling menyupport gitu ya, pelaksanaan informasi publiknya. Kenapa? Kalau bicara regulasinya itu masing-masing ranah. Tetapi bukan tidak mungkin ketika bicara pelaku usaha UMKM ekspor itu, dia berharap bisa memperoleh informasi satu pintu. Jangan sampai misalnya dia sudah melakukan ekspor, ternyata ada kebijakan dari misalnya BNI, oh kalau pakai begini lebih murah gitu ya. Oh kalau misalnya fasilitas kur lebih mudah gitu ya. Nah itu yang diharapkan. Jadi komprehensifnya informasi publik dan bagaimana akses informasi seperti yang disebutkan Bu Vicky itu mudah dijangkau. Meskipun pelaku UMKM misalnya ada di Papua gitu. Atau tentunya kita fokusnya kepada perempuan ya, karena kita bicara tentang andil perempuan. Nah harapannya juga para perempuan yang mempunyai posisi di badan publik seperti yang di posisinya Bu Dubes, tentu kami yakin lah Bu Dubes sedemikian rupa kalau kami melihat update info yang luar biasa Bu Dubes ini untuk mengedepankan UMKM ekspor. Tetapi bagaimana dengan peran perempuan yang ada di posisi yang cukup baik, yang punya kebijakan
mari sama-sama kita mendukung UMKM ekspor, tetapi bagaimana harmonisasi proses keterbukaannya. Misalnya tadi pendampingan, jangan hari ini didampingi oleh disupport oleh BNI, besok lusa datang lagi dari bank lain. Kenapa enggak kita satu kesatuan saja? Lalu bagaimana edukasi untuk ekspornya juga satu kesatuan. Ada misalnya pihak Bea Cukai atau pihak dari Kemenlu, sehingga UMKM itu lebih kompetensi pemahamannya lebih komprehensif. Itu sih yang saya catat. Termasuk bagaimana digitalisasi, bagaimana edukasi ke mereka, bagaimana memperoleh akses informasi yang lebih baik gitu. Oke, baik. Ibu Lena, singkat saja Ibu sebagai seorang dubes ini bagaimana strategi yang Ibu lakukan untuk mendukung produk-produk ekspor Indonesia ke Kuwait ini dan melalui keterbukaan informasi publik begitu ya Bu ya? Ya, terima kasih. Dan tadi sudah disampaikan bahwa keterbukaan informasi publik itu adalah menjadi hak warga negara. Termasuk juga bukan saja ke warga negara, Mbak Lucia, tetapi kami sebagai Kepala Perwakilan RI, sebagai Duta Bangsa, ini juga yang pertama tentu dari pihak stakeholder terkait, pembuat kebijakan juga harus disosialisasikan ini, Mbak Lucia. Ya. Jadi kami nggak perlu mencari-cari atau menginisiasi sendiri, tetapi itu sudah menjadi program yang terintegrated, yang kami ini ketika mencari informasi itu tidak sulit. Terima kasih Ibu Rian. Dari BNI sendiri ini bagaimana mempersiapkan para pelaku UMKM terutama perempuannya supaya bisa bersaing di kancah global ini? Betul. Dan ini sangat-sangat bermanfaat karena semua yang diperbincangkan hari ini memang itulah masukan-masukan yang kami dapatkan dan kami coba untuk memberikan one stop solution. Tadi saya mendengar Ibu Dubes mengatakan itu terintegrasi. Karena memang yang namanya informasi tadi dikatakan mungkin para UMKM ini bingung mau mencari kemana. Jadi dengan solusi Ekspora ini, inilah yang kami harapkan untuk bisa menjadi satu tempat, satu wadah untuk para UMKM itu mendapatkan informasi, tapi juga dikawal, dibimbing. Tadi saya mendengar terkait dengan kualitas atau kurasi. Kami bekerja sama di dalam hal ini, BNI tentunya dalam memberikan solusi dan edukasi kepada UMKM itu tentu kita tidak bergerak sendiri. Kami bermitra dengan contohnya tadi kembali lagi kurasi. Kami bermitra dengan Sarinah karena kita tahu bahwa Sarinah memiliki keahlian untuk mengkurasi bagaimana produk-produk lokal Indonesia bisa disesuaikan dengan minat para pembeli dari negara asing. Betul. Kami juga bekerja sama tentunya dengan para kementerian dan juga kedutaan dan atashe perdagangan di negara-negara luar. Tentunya kami meleverage kantor cabang luar negeri kami yang saat ini ada di 7 negara. Salah satunya baru saja kami lakukan tidak terlalu lama adalah acara bagaimana kita mempertemukan para UMKM Indonesia dengan para calon pembeli di Korea Selatan. Jadi itu kami lakukan business matching, itu dihadiri oleh lebih dari 125 UMKM dari Indonesia dan juga lebih dari 100 calon pembeli. Nah di situ BNI bekerja sama tentunya dengan kantor cabang luar negeri kami di Korea, dengan atashe perdagangan di Korea, kedutaan dan sebagainya, bagaimana mempertemukannya. Jadi pengawalan dan pembimbingan itu kami lakukan dari setiap tahap. Dan tentunya pada saat para UMKM ini sudah menemukan pasarnya, sudah menemukan pembelinya, dan apabila UMKM ini memerlukan dukungan finansial, baik itu pembiayaan maupun transaksi-transaksi yang memudahkan mereka melakukan usaha ekspor mereka, seperti trade, contohnya seperti penerbitan LC, garansi bank dan sebagainya, itu tentu kami sediakan sebagai produk-produk mendasar dari BNI. Tapi kembali lagi kami lihat itu produk perbankan itu hanya akan berguna apabila para UMKM ini sudah paham bagaimana menggunakannya dengan cara yang tepat untuk bisa
mengembangkan usahanya masuk ke pasar global. Ibu Rian, juga Ibu Samro, Ibu Vici, dan juga Ibu Lena sudah berbincang-bincang bersama di CNN pada hari ini. Dan kita berharap ya memang ini bisa meningkatkan ekspor UMKM kita ke luar negeri. Dan pemirsa, demikian topik hari ini tentu saja membuka mata kita bahwa kesempatan dan di era teknologi dan digital seperti sekarang ini memang bukan lagi kendala untuk memasarkan produk, dan keterbukaan informasi publik ini memudahkan para pelaku usaha untuk mengakses beragam informasi yang bisa membantu menentukan arah kebijakan usaha para pelaku industri terutama UMKM. Dan usai sudah CNN Indonesia Forward kali ini, saya Lucia Sahari undur diri, sampai jumpa.